Saudara yang kekasih, dengan pertolongan Tuhan kembali kita jumpa di studio Media Center GPM untuk satu program dari Lembaga Pembinaan Jemaat, ruling pembinaan jemaat, yaitu Kisah Kasih Warga Gereja Senior. Kita akan berbincang dengan Ibu Etta Silaya. Ada segudang pengalaman yang beliau punya, dan sebelum kita membangun percakapan dengan banyak hal yang akan disampaikan, mungkin saja akan menjadi inspirasi bagi saudara yang menyaksikan dan mendengarkannya. Kita berdoa mengawali percakapan ini. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Engkau berkenan memberi kami ruang untuk berjumpa. Di perjumpaan ini kami akan saling berbagi sebagai peran-peran yang masing-masing telah Tuhan berikan kepada kami menjalani kehidupan di semesta ini. Kami percaya kehadiran Ibu Etta Silaya di studio Media Center GPM untuk berbagi cerita bersama kami, memberi inspirasi bagi warga gereja senior untuk penyiaran ini akan tetap diberkati Tuhan. Kendalikan semua kami punya pikiran dan perasaan, seluruh media yang akan digunakan sebagai corong pemberitaan kami persembahkan kepadamu, dan semua itu akan menjadi kepujian dan kemuliaan bagi namamu. Dalam namamu, ya Tuhan Allah pencipta semesta, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya. Yang pertama minta dangke dulu nih. Mama Etta sudah tinggal kesibukan di rumah, datang di sini, di studio Media Center GPM, ketong akan berbagi. Ada banyak hal yang mungkin saja akan Mama Etta ceritakan dalam dialog bersama yang akan menjadi inspirasi bagi semua warga gereja senior, tetapi juga bagi keluarga-keluarga yang punya peran sebagai single parent. Dan orang hanya tahu Ibu Etta Silaya, Mama Etta Silaya. Tapi juga orang akan mau tahu lah, Mama Etta ini siapa, dari jemaat mana, latar belakangnya apa, supaya ketika ketemu membangun dialog nih, figur Mama Etta ini benar-benar orang pahami. Jadi, mengkali Mama Etta bisa memperkenalkan identitas selanjutnya juga. Kalau tadi kita bilang Ibu Etta Silaya. Nama beta Ibu Etta Silaya. Beta tinggal di Berbere, Jemaat GPM Getsemani. Beta ini punya status nih janda, seorang janda. Beta punya anak 2. Kalau janda seberapa lama, Mama? 11 tahun. Anak 2, laki-laki perempuan? Laki-laki yang tua, perempuan nomor 2. Dua-dua sudah menikah? Dua-dua sudah menikah dan dua-dua sudah kerja. Dan dua punya anak seng? Beta punya cucu 4 orang. 1 su SD, 1 SMP, 1 SMA, dan 1 sudah kuliah. Sebesar semua ya? Iya. Kalau Mama Etta pun anak 2 yang so kerja ini, dong kerja di mana saja? Oh, yang tua itu laki-laki kerja di Kanwil Imigrasi, sedangkan yang perempuan itu kerja di dosen di UKIM. Dan sementara pendidikan di Surabaya di Universitas Airlangga, pendidikan S3. Iya ya, luar biasa ya. Lalu ibu janda tapi mampu untuk menopang ya perjalanan hidup anak-anak ke depan. Seberapa lama Mama Etta menjanda ini? 11 tahun. 11 tahun ya. Iya, Pak. Dalam pergumulan 11 tahun itu pasti ada suka, ada duka. Tuh, Iya. yang mungkin saja bisa Mama Etta berbagi di tengah 11 tahun, dalam perjalanan 11 tahun itu ada banyak hal yang bisa ketong senang, tapi ada banyak hal juga yang membuat ketong senang. Mungkin Mama Etta bisa bilang akan per ketong? Iya. Semenjak Pak Itua meninggal itu, beta sangat kehilangan pegangan hidup. Karena beta punya anak masih kuliah, ketong pun tuntutan biaya hidup hari-hari, beta mesti tanggung akan sendiri.
Uh, dan dalam beta pikir yang beta pu anak-anak ini ada dalam pendidikan, mereka juga harus beta lihat sehingga sampai mereka sukses. Waktu itu tuh Pak Ito meninggal tuh, Pak Ito tuh jadi mantri. Untuk meninggal tahun berapa tuh Meta? Untuk meninggal tahun 2014. Kan sampai sekarang 11 tahun tuh ya? Iya, bulan Juni, Iya. tanggal 19. Jadi beta pikir, beta juga paling susah. Karena ini mesti lihat anak-anak mana ketumpung hidup hari-hari dan dompung pendidikan. Untuk itu beta bilang, beta sem putus asa, beta harus bekerja keras untuk beta punya anak-anak. Sampai dong akan berhasil. Itu beta punya tekad. Dan beta punya salah satu persoalan yang besar. Itu beta ingat sampai sekarang tuh beta sem bisa lupa. Itu beta punya anak laki-laki itu punya tagal pergaulan dunia, pergaulan ini dia jatuh. Makanya sampai dia tuh terancam hampir pecat. Sampai semua tahu di bere-bere itu kata beta mana nih pecat. Beta berdoa siang hari malam minta dari Tuhan kalau boleh Tuhan kasih dia punya pekerjaan ulang juga. Sebab beta berjuang tiap malam beta kerja sing kanal siang malam. Lalu itu beta berdoa per Tuhan. Beta paleti Tuhan sampai saya tahu kata mau bilang apa lah. Akhirnya dengan persoalan ini beta pun anak nih sudah ngarang dia dengan persoalan ini. Nah, beta minta dia dengar-dengar, beta bilang bicara per dia dengar-dengarang. Kalau sekarang dia suka kerja seperti biasa. Dan beta harus berjuang untuk dong punya masa depan dengan dong pun kuliah tuh sampai selesai. Dan sekarang dong dua sukses. Beta pun anak nih suka kerja sama biasa. Itu karena Tuhan sudah jawab beta pun doa. Karena beta punya berdoa nih siang hari malam. Tuhan kalau boleh Tuhan kasih dia pekerjaan ulang juga. Jangan kasih dia pecat lah kalau. Itu beta punya satu persoalan yang paling besar yang beta hadapi sendiri. Tuhan beta ini seorang janda baru beta mesti hadapi persoalan ini paling berat per beta. Untuk itu beta minta dari Tuhan. Sekarang Tuhan sejawab beta punya doa. Sehingga anak itu kerja sudah 2 tahun nih kembali seperti biasa. Oke. Meta kalau selama Bapak ada dengan yang seng ada ini persoalan yang paling berat Meta rasa di mana? Waktu Bapak ada ke Bapak seng ada? Waktu Bapak seng ada. Seng ada ya? Persoalan paling berat. Ya. Beta mesti tanggung sendiri Pak Pendeta. Dalam peran sebagai single parent, orang tua tunggal, mau suka atau seng, siap atau seng, persoalan anak-anak tetap ketong hadapi itu. Kadang-kadang juga ketong sama pahami nih. Di Alkitab juga bilang penderitaan yang ketong alam juga kadang-kadang Tuhan izinkan. Tuh, Tuhan izinkan lah Tuhan uji lagi. Tuhan uji ketong kuat seng. Di Mazmur bilang tuh ketong jatuh tapi seng tergeletak tak berdaya tuh, tapi tangan Tuhan yang topang. Nah, Tuhan menopang Mama Eta dengan memberikan kekuatan, lalu Mama Eta berdoa. Yang tadi kita pakai satu kata, Meta pakai istilah paleti itu. Paleti macam ketong orang mun bilang apa? Bersungut per Tuhan kan? Memaksa Tuhan tuh. Tuhan kenal Mama Eta pergumulan sehingga boleh melewati itu dengan baik. Dan pada akhirnya juga Mama Eta tadi bilang anak laki-laki melewati setiap tahapan dengan baik. Nah, tadi kita kembali tanya ulang ke persoalan semua orang di bere-bere tahu. Dorang merasa ini tinggal begitu atau rasa. Atau Mama Eta merasa
ada sesuatu yang buat malu hati sih ketika orang semua tahu anak laki-laki pun model tuh. Beta memang rasa malu juga, Pak. Tapi beta hanya kuat dengan Tuhan. Beta hanya berdoa saja. Manusia tuh yang perlu ketong takut dong, kan merasa malu, kan ini bukan ketong pancuri. Ya itu memang anak-anak pun kejar Tuhan. Ketong juga orang tua yang mau ketong pun anak-anak sampai begitu. Tapi ya itulah mau bikin bagaimana anak-anak punya pergaulan. Itu berapa lama anak laki-laki mengalami pembentukan iman tuh? Itu 5 bulan. 5 bulan ya? Iya. Jadi Mama Eta gunakan waktu 5 bulan itu pulang pergi? Pulang pergi tiap hari, Pak. Tiap hari, tidak pernah satu kali beta sampai bikin jualan habis, langsung berjalan pi bawa apa-apa per dia. Tidak pernah satu hari yang beta sempi. Beta tetap berdoa di jalan-jalan saja. Beta berdoa Tuhan. Ini mau kasih ampun dia juga punya perbuatan. Lalu Tuhan dengar beta pun doa nih juga. Karena beta ini sendiri. Beta mau bilang siapa lah perbantu, sehingga ada orang bantu kecuali Tuhan saja yang kasih kuat beta. Perbantu beta. Kalau dengan persoalan itu ada pendampingan dari mungkin pengacara kah untuk Mama Eta biar anak ini dia bisa selesai dengan yang Mama Eta Jadi hanya dengan doa dan doa Tuhan pencara, iya. Proses pembinaan dia lewati. Iya, akhirnya dia lewati semua. Dan sekarang terus bekerja seperti biasa. Iya, kita bersyukuri artinya yang tadi kita bilang, masing-masing orang punya beban hidup nih. Yang biasa kita bilang ini masing-masing pun salib ini. Mau bahu kuat yang seng tetap harus pikul saja. Tapi Tuhan pencara yang luar biasa, yang seng bisa katong pahami, toh Mama Eta sudah bisa melewati seluruh tahapan itu. Kalau dengan persoalan itu lalu dari keluarga Mama Eta atau keluarga almarhum ada yang ini Mama Eta mempersalahkan Mama Eta begitu? Saya mempersalahkan. Karena itu kemauan dia sendiri. Dia sendiri. Iya. Kadang-kadang orang menilai ketika seorang anak mengalami hal yang demikian, ini orang tua gitu. Orang selalu mengkaitkan ini ketumpung salah bina ini. Padahal perkembangan dunia ini anak-anak punya salah langkah, akhirnya terjebak dengan dunia pergaulan yang bebas. Di keseharian Mak Eta yang tadi sudah sampaikan awal sampai persoalan-persoalan yang dihadapi, aktivitas keseharian selain yang tadi disampaikan, Mama Eta punya waktu untuk ada di jemaat itu dalam pelayanan sih? Ada. Beta jadi dengan pengurus unit, pengurus paduan suara selaku bendahara, pengurus unit juga selaku bendahara, dan juga pengurus RT sebagai bendahara lah. Itu karena Tuhan ini antu baik, beta bisa balas. Akhirnya beta balas antua sudah beta melayani antu pun pekerjaan dengan senang hati. Beta tetap melayani. Apa saja pengurus panitia apakah yang dong minta, beta tidak pernah tolak. Karena beta tahu Tuhan sangat baik pada beta. Dan Tuhan jawab beta punya doa waktu beta punya kesusahan itu. Beta yang lari pada orang, beta lahir pada Tuhan. Maka itu beta selalu harus bekerja keras, dan beta pun cita-cita tuh beta pun anak-anak tuh harus berhasil. Itu. Selama Pak itu meninggal itu. Jadi semua bendahara tuh Iya. Don't tahu mah itu uang banyak yang itu begitu. Nah, santai saja. Iya. Nah, itu artinya di tengah perjalanan hidup tetap ada persoalan ini. Iya. Anak-anak pun persoalan, Mama Eta pun kerja yang sing bisa ditinggalkan, tapi juga bisa kasih diri untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan itu
yang mungkin saja dia bisa menjadi inspirasi untuk semua orang yang mendengar katong dua pun percakapan. Masalah anak-anak, tapi dengan pergumulan Tuhan jawab, walaupun batin ini bergejolak untuk menerima kenyataan tuh, tapi pergumulan jawab. Kedua, bisa membagi waktu. Lihat anak-anak cucu kerja dengan usaha yang dikelola, tapi juga kasih diri untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan itu jadi inspirasi. Semua orang bisa kayak begitu. Ada yang pikir, kerja terlalu banyak, waktu for Tuhan yang ada lagi. Atau waktu for ibadah yang ada lagi. Atau waktu for melayani yang ada lagi. Tapi Maeta menjadi inspirasi bahwa dengan waktu yang 24 jam sehari, semua orang punya itu. Yang ada yang lebih, yang ada yang kurang. Yang ada ketong yang punya 5, yang ada yang punya 23, sama 24. 24 jam sehari itu Mama Eta mampu bikin akan. Melihat anak cucu, melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dengan usaha yang dikelola, dan bagaimana bisa memberi diri untuk melayani pekerjaan Tuhan. Yang kedua, pasti Mama Eta pun pengalaman-pengalaman tersendiri ini. Di rumah, 2 orang, anak menantu dengan 4 cucu, ataukah ada keluarga-keluarga lain yang juga ada sama-sama dengan Mama Eta? Ada, Pak itu punya keluarga dari Taniwel lah Pak. Tinggal sama-sama dengan katong. Ada kuliah. Itu dari Pak itu meninggal lagi. Beta tetap rumah terbuka untuk menerima siapa saja yang datang. Iya. Karena beta pikir kalau beta sudah berberkat nih, beta mesti lihat orang lain berbagi. Beta pun tangan terbuka berbagi per orang yang susah, yang minta bantu. Nah itu. Jadi adik-adik dari Taniwel itu datang. Banyak sekali. Dari mulai Pak itu ada sampai Pak itu mati juga don tetap datang untuk kuliah. 2 datang, habis pulang, balik kerja, balik datang lagi. Sampai sekarang 2 ada masih. Ada par mau kuliah. Iya. Jadi kita punya hidup itu begitu. Iya ya. Iya. Tetap tangan terbuka par. Kita punya hidup juga berbagi untuk orang lain. Karena Tuhan suka kasih per ketong banyak. Makanya ketong kalau lebih ketong bagi. Berbagi dengan orang. Ponakan-ponakan dari almarhum datang tuh. Ada yang bikin kepala sakit sih. Dong datang dong dengar-dengaran. Iya Pak. Dong dengar-dengaran. Kuliah sampai habis. Dong pulang sekarang dong suka kerja semua. Iya. Ini ada 2 lagi baru datang lagi. Baru mau kuliah lagi di Ambon. Iya. Itu hidup ya. Iya. Mungkin dari Mama Eta punya cara hidup ini juga orang lain bisa belajar. Ketong menjadi berkat itu bukan cuma ketong pun kelebihan material, kekayaan atau berbagi, tetapi menjadi berkat juga dengan Mama Eta pun cara. Rumah terbuka. For semua orang dari almarhum pun keluarga, semua bisa tinggal. Kebaikan Mama Eta ini akan dong ceritakan. Tuh, ketika dong sukses berkeluarga, dong akan bilang, walaupun dong anak cucu yang tahu kata Mama Eta seperti apa, tapi pada akhirnya dong tahu bagaimana Mama Eta pun kebaikan selama dong menikmati pendidikan sampai dong jadi orang. Kalau dong ada relasi dong dengan yang ponakan-ponakan dari Taniwel ini, dengan Mama Eta pun anak-anak, bagaimana? Anak-anak baik, anak-anak suka. Suka lah anak-anak pun hidup itu mau terima orang-orang. Kalau datang mau kuliah itu, atau dong datang mau pergi rumah sakit kah. Selalu baik. Iya. Iya. Lalu cerita tentang anak-anak pun kesuksesan ini tuh. Baik. Kalau kerja, Mama Eta kenapa yang beristirahat saja dari pekerjaan itu supaya anak-anak yang menghidupi. Artinya seusia begini ya lebih banyak fokus ke cucu-cucu lah. Yang usah melakukan pekerjaan yang sedikit menguras tenaga, tuh bikin capek. Kenapa sih istirahat saja lalu anak-anak yang kasih makan istilahnya begitu? Beta nih beta mau untuk ya nanti anak-anak lihat itu waktu ketemu sakit kah, tapi beta bilang beta masih kuat jadi beta masih bisa kerja
Jadi beta harus kerja biar siang malam tetap beta kerja karena anak-anak nih juga masih ada dalam pendidikan lai. Biar orang suka kerja tapi dong masih dalam pendidikan. Jadi bagaimana beta mesti berjuang kerja keras per dong supaya dong bisa sukses. Iya ya. Iya. Dan beta sing mau harap jadi beban per anak-anak. Biar ketong seumur nih, tapi ketong sing mau jadi beta sing mau jadi beban per anak-anak karena dong punya beban juga ada. Iya. Kalau beta sing kuat boleh, kalau ketong masih kuat nih jangan. Ketong sing boleh kasih beban per dong. Ya kalau dong mau kasih, ketong ambil. Mau kalau mau minta deng tidak. Iya. Sukacita. Iya. Lalu Mama Eta pun kerja, anak-anak pun kerja. Ada waktu for duduk sama-sama kesing. Yang duduk sama-sama tuh cuma binakel saja. Binakel yang bisa ketemu duduk sama-sama, berbincang-bincang, bertukar-tukar pikiran begitu, dendong. Iya. Jadi itu binakel itu sangat perlu bagi ketong dalam keluarga. Binakel atau duduk di meja makan, sekali-sekali kasih bicara pardong. Iya. Hidup tuh akan begini, begitu, harus hidup tuh takut Tuhan, murah hati, itu. Kalau anak-anak ini punya pembawaan lebih mengarah ke mama ke papa yang bilang murah hati ini. Mau bilang dong, papa tuh juga begitulah. Malahan dong, papa tuh murah orangnya. Orang satan suntik, kalau seng ada uang, seng bayar tuh dia seng pernah minta. Artinya hidup tuh dia bilang seng ada sekolah hidup di dunia. Ya beta ingat dia pun kata tuh saja waktu belum meninggal tuh hidup tuh seng ada sekolah. Jadi mungkin dari bapak lah, mama lah. Ya. Bapak Tuhan panggil pulang, tapi bapak sudah kasih tinggal ilmu hidup. Ilmu hidup, iya. Dengan anak-anak dan itu yang sudah Mama Eta lakukan. Iya. Dan beta percaya bahwa semua yang dijalani itu tidak akan sia-sia sebab dari 11 tahun Mama Eta sudah melihat cara Tuhan tuh mengizinkan Mama Eta hidup, memberkati Mama Eta punya kerja, memberkati pelayanan, dan itu yang Mama Eta tabur tuh. Tuayannya ada di anak-anak punya masa depan yang sudah Mama Eta dapat itu. Iya. Dan bukan cuma for dua, tapi juga for keluarga-keluarga dari almarhum papa dari anak-anak. Kalau bicara tentang binakel, itu berarti ketong juga bicara tentang doa. Mama Eta pun waktu doa khusus ada kesing. Artinya binakel ini sama-sama dengan anak-anak tuh sharing, baku tukar bicara, pikiran, kasih nasihat. Tapi beta percaya ada Mama Eta pun waktu khusus sendiri for Tuhan. Ada kesing. Iya, tengah malam. Waktu berdoa tuh jam-jam 11. Jam 12. Pokoknya malam su habis kerja semua baru. Su tidur baru. Mau tidur baru berdoa. Iya. Itu yang rutin lakukan itu. Iya, sekali-sekali juga sering tepat waktu lah. Iya. Ada hampir siang. Iya. Iya. Di mana ada waktu yang dikhususkan untuk Tuhan. Iya. Lalu kalau bicara tentang doa dan ibadah yang Mama Eta lakukan, lalu ketong satu lagi bersyukur untuk Tuhan punya berkat itu bisa dalam banyak cara. Yang tadi Mama Eta bilang berbagi dengan orang lain tuh, apa yang Mama Eta punya, Mama Eta berbagi. Kemudian pintu terbuka untuk almarhum pun keluarga dari Taniwal datang, itu juga menjadi berkat. Dan satu hal yang mungkin saja mesti ketong ingat dan menjadi bagian perenungan ketong semua. Bersyukur untuk Tuhan itu bisa ketong lakukan selain doa, tapi juga ada tanda syukur yang ketong lakukan. Dengan persepuluhan mengangkat sedikit dari setiap hasil. Ya, itu Maita lakukan akang. Iya. Nah itu yang menjadi catatan bersama bahwa
Ada hal-hal baik yang hari ini Mama Eta boleh berbagi dengan ketong semua di tengah persoalan yang dihadapi. Tapi Tuhan kasih arah. Tadi Mama Eta bilang biar seng sekolah betul sama anak-anak. Tapi Tuhan itu hikmat itu yang Tuhan kasih tuh. Menjadi tiang doa bagi anak-anak dan keluarga. Sehingga orang akan bilang, iyo single parent, orang tua tunggal, tapi mampu kerja bagi waktu anak-anak menuai masa depan. Dan itu menjadi kebanggaan bahwa Tuhan kasih Mama Eta kesempatan walaupun cuma sendiri, tapi bisa lihat anak-anak ke depan. Dan itu menjadi pergumulan bersama. Lalu Mama Eta, pasti dalam percakapan-percakapan ini ada hal yang ingin Mama Eta sampaikan sebagai harapan tuh. Jadi mungkin kepada warga gereja senior, tetapi juga bagi anak-anak, apa yang akan Mama Eta harapkan. Sebab kadang-kadang, contoh, dari hasil pensiun sedikit Bapak punya, Mama Eta bekerja, anak-anak kuliah dong menghargai pengorbanan orang tua ini. Tuh. Ada kadang-kadang orang tua bekerja, menikmati pensiun, tapi anak-anak yang menghargai kerja dan tidak jadi manusia. Tapi Mama Eta kan lain ini. Ini yang akan menjadi motivasi kepada semua orang berkaca dan belajar dari Mama Eta punya prinsip hidup. Mungkin ada harapan yang Mama Eta mau sampaikan? Meskipun ketong su lanjut usia, tapi ketong harus kerja keras. Ketong harus bekerja keras untuk menambah penghasilan bagi ketong punya keluarga. Dan ketong minta pertolongan Tuhan. Dan tidak boleh putus asa dalam semua apa yang ketong lakukan. Harus tetap berjuang untuk masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Dan ketong selalu harus mengucap syukur per Tuhan yang su kasih ketong berkat, su kasih ketong napas kehidupan untuk ketong di masa-masa tua ini. Ketong cuma berharap per Tuhan saja. Iya, sebab kadang-kadang begini Mama Eta tuh, orang pikir gereja senior nih susah bisa bikin apa-apa lah. Iya. Tapi dengan Mama Eta punya harapan ini bahwa selagi ada waktu, fungsikan, selagi masih kuat, fungsikan tenaga itu dan bisa jadi berkat bagi banyak orang. Itu for warga senior. Tapi mungkin ada titipan. Artinya dengan berkaca dari Mama Eta pun anak-anak yang sukses walaupun sendiri, tapi dong jadi orang. Apakah ada harapan for anak-anak yang dong dalam rumah itu juga hanya punya mama yang seperti Mama Eta? Iya. Harapan para anak-anak harus tetap berjuang. Berjuang terus meraih cita-cita yang kalian inginkan, dan tidak boleh, harus menghargai pengorbanan orang tua, karena orang tua sudah bekerja banting tulang siang malam itu untuk anak-anak punya masa depan. Jadi, dan harus selalu andalkan Tuhan dalam kehidupan kalian. Semoga harus selalu andalkan Tuhan dan harus takut Tuhan. Supaya apa yang kalian cita-citakan itu, anak-anak cita-citakan itu, semua akan berhasil. Dan takut. Dan hargai pengorbanan orang tua itu yang sangat penting bagi anak-anak. Iya. Jadi motivasi itu untuk semua orang mendengar. Saudara yang kekasih, kita punya waktu berbincang dengan Mama Eta, dengan pengalaman-pengalaman yang telah Mama Eta sampaikan, bisa menjadi inspirasi untuk kita, warga gereja senior, khususnya dalam peran sebagai single parent. Artinya, Tuhan kasih kekuatan, masih bisa difungsikan untuk membangun hidup. Sebab kadang-kadang warga gereja senior dianggap tuh kekuatannya sudah melemah dan hanya butuh orang lain. Tapi terinspirasi dari Mama Eta, ada banyak hal yang bisa kita lakukan membangun hidup agar hidup itu lebih berkualitas. Yang kedua tadi Mama Eta bilang, andalkan Tuhan.
Sebab hidup ini cuma anugerah, titipan saja, dan kekayaan harta kita cuma sementara saja. Kita salah gunakan contoh yang kayak tadi anaknya, tapi Tuhan teguh dengan cara Tuhan. Dan karena itu, dengan tetap menyadari bahwa keterbatasan hidup yang kita punyai, kata Maeta, semua mesti bergantung dan berharap untuk Tuhan. Begitu Maeta? Iya. Thank you banyak. Saya bisa berbagi dengan ketong di hari ini, telah hadir di studio Media Center GPM, dan edisi ini Mama Eta diperkenalkan sebagai single parent yang memberikan inspirasi untuk semua orang yang mendengar bahwa hidup itu tidak hanya aman-aman saja, tapi ada persoalan yang tetap Tuhan atur dengan Tuhan pun cara. Ini yang tidak bisa ketong salami. Tapi ketika Tuhan menopang dengan persoalan-persoalan yang dihadapi, toh Mama Eta bisa jumpa hari ini di usia ke-61 dan berbagi dengan ketong semua hari ini. Saudara yang mendengarkan kami lewat dialog bersama dengan Maeta, kita akhiri. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Inspirasi ini menjadi catatan. Hidup itu penuh perjuangan. Dan karena itu di tengah kesementaraan waktu, gunakan hidup yang adalah pemberian Tuhan, berbagi dengan orang lain, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita berdoa mengakhiri kita punya jumpa ini. Mari kita berdoa. Engkau Allah yang mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal, memberikan ruang ini untuk kami gunakan saling bercakap. Lewat Mama Eta Silaya, ada hal-hal yang terinspirasi untuk semua orang yang mendengarkan dalam perannya sebagai single parent. Tapi ada banyak hal yang telah ia lakukan di tengah-tengah keluarga, menjadi berkat bagi banyak orang, memberi diri menjadi pelayan, dan itu semua dilakukan dengan sukacita. Pada akhirnya Tuhan anugerahkan berkat dengan kesuksesan bagi anak-anak dan pertumbuhan diberkati oleh cucu-cucu. Dan biarlah hari-hari hidup Maeta dengan kerja, dengan pelayanan bagi jemaat dan juga bagi keluarga tetap akan diberkati. Tuhan berkati Maeta dengan hari-hari hidup ke depan, anak-anak dengan keluarga dan rumah tangga. Tuhan berkati tim yang ada di Media Center GPM sebagai sarana untuk pemberitaan ini. Tuhan berkati sehingga setiap kami punya peran yang berbeda, sekecil apapun peran kami. Semuanya dapat kami lakukan itu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini kami gunakan. Biarlah semua yang kami lakukan ini berkenan kepadamu sambil minta pengampunan. Jika ada yang belum sempurna dan tak berkenan, dengarkanlah kami dalam doa. Dimuliakanlah nama-Mu kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan demikian jumpa kita. Selamat beraktivitas. Shalom. Shalom.